Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau menceritakan sebuah tragedi. Jadi beberapa waktu lalu Indonesia kembali berduka. Terjadi bencana alam yaitu erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi. Dibanding sebelumnya, erupsi kali ini mengeluarkan kepulan asap lebih tinggi dengan dentuman nyari. Nah, di sini aku perlu jelasin sedikit bahwa Gunung Merapi dan Gunung Merapi itu adalah dua gunung yang berbeda. Gunung Merapi adalah gunung aktif yang terletak di antara kabupaten, yaitu Tanah Datar di Kabupaten Agam dan Kota Madia, Padang Panjang, Sumatera. Sementara itu, Merapi terletak di antara Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten, hingga masuk ke daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, balik lagi ke cerita kita, yaitu tentang Gunung Merapi. Nah, jadi guys, Gunung Merapi ini meletus secara tiba-tiba, tidak ada peringatan abu vulkanik sama sekali. Nah, jadilah di saat itu ketika erupsi Gunung Merapi ini tiba-tiba terjadi, masih banyak pendaki yang berada di puncak sana. Masih banyak para pendaki yang melakukan pendakian di atas sehingga para pendaki ini terjebak dan menjadi korban. Oke, sekarang kita masuk ke kronologinya. Nah, di sini aku jelasin sedikit kalau Gunung Merapi itu gunung yang paling aktif di Sumatera. Pada tanggal 3 Desember 2023, gunung ini mengalami erupsi secara tiba-tiba. Tidak ada tanda-tanda apapun, tepat pada Minggu sore hingga erupsi ini terjadi. Nah, beberapa informasi lain mengatakan sebenarnya erupsi ini sudah mulai terlihat pada jam 14:54. Sudah mau menjelang sore. Bentar guys. Ini dulu. Sebat dulu biar agak panik. Oke, lanjut. Erupsi ini ditandai ketika Gunung Merapi mengeluarkan kolom abu vulkanik berisikan material vulkanik hingga ketinggiannya 3000 km dari puncak, yang disertai juga oleh gemuruh-gemuruh letusannya. Serem banget ya kan? Lalu kemudian guys, disusul oleh erupsi susulan keesokan harinya pada tanggal 4 Desember 2023 pada jam 8:22. Erupsi susulan ini mengeluarkan abu vulkanik hingga 800 meter dari puncak. Dan akibat kejadian ini, ada 14 kecamatan di Kabupaten Agam yang mengalami hujan abu dan hujan batu. Erupsi disusul dengan hujan abu yang melanda wilayah kaki Gunung Merapi. Dan ternyata nih guys, dari beberapa sumber yang aku dapatkan, dikatakan kalau Gunung Merapi sudah memiliki status waspada atau level 2, itu sejak tepat pada tahun 2011. Dan aktivitas erupsi dari Gunung Merapi ini sempat meningkat pada tanggal 7 Januari 2023, sehingga sebenarnya pihak berwenang menutup sementara jalur pendakian di gunung tersebut. Nah, dari awal tahun sudah ditutup guys, tapi kenapa dibuka lagi ya kan? Entah apa alasannya. Yang jelas di saat itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat membuka jalur pendakian tersebut pada tanggal 24 Juli 2023. Jadi belum lama, beberapa bulan yang lalu. Nah, padahal statusnya masih kondisi waspada ya guys. Tapi kabarnya nih guys, dibukanya jalur pendakian ini sudah melalui kesepakatan semua pihak yang terkait termasuk Pemda setempat. Sehingga nih guys, keputusan tersebut bukan keputusan dari sepihak dari BKSDA. Nah, jadi nih guys, banyak pihak yang bertanggung jawab atas dibukanya jalur pendakian di Gunung Merapi ini. Di dalam kasus ini, makanya jumlah dari korban yang meninggal dunia gara-gara erupsi Gunung Merapi ini cukup banyak, yaitu 24 orang. Nah, dari beberapa sumber yang aku dapatkan nih guys, dikatakan bahkan ada beberapa pendaki sudah sampai di puncak. Bahkan sempat menginap di sana mendirikan tenda, padahal itu sangat berbahaya ya guys. Padahal nih guys, di jalur pendakian itu ada beberapa papan peringatan agar tidak mendekati kawah. Dan peringatan lainnya mengatakan kalau radius 3 km itu merupakan area sangat berbahaya dan tidak boleh dijangkau oleh para pendaki. Nah, dari beberapa sumber yang aku dapatkan juga nih guys, katanya para pendaki itu mengabaikan papan peringatan tersebut nih guys. Tapi berbeda dari pernyataan seseorang pendaki yang selamat.
pendaki ini bilang tidak diperingati oleh petugas yang berada di posko pendakian. Kalau para pendaki dilarang mendekati kawah dalam radius 3 km dari puncak. Tapi nih guys, dia juga mengakui kalau ada papan peringatan di jalur pendakian. Dan ketika itu kalian bisa ngebayangin gak sih betapa ngerinya saat kejadian itu. Bahkan beberapa pendaki sempat menginap di puncak, di Tugu Abel, mendirikan tenda di Tugu Abel. Tugu Abel yang berjarak hanya 600 meter dari kawah, yang mana jarak itu terhitung sangat dekat dari kawah, dan bahkan panasnya itu udah pasti kerasa ya guys. Nah, sedikit gua jelaskan ya guys, apa itu Tugu Abel. Nah, jadi Tugu Abel ini merupakan sebuah monumen yang dibangun bertujuan memperingati atas tewasnya seorang pendaki yang bernama Abel Tasman, yang disebabkan oleh erupsi Marapi pada tanggal 5 Juli tahun 1952. Nah, berarti gunung ini sudah memakan korban ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan aktivitas vulkanik yang tidak terdeteksi. Nah, memang sejak izin dikeluarkan oleh pihak BKSDA pada bulan Juli pada tahun 2023 kemarin tentang jalur pendakian yang kembali dibuka, tidak tercatat adanya aktivitas vulkanik yang signifikan pada Gunung Merapi. Bahkan beberapa pendaki yang selamat dalam kasus ini mengatakan mereka tidak melihat adanya tanda-tanda erupsi sama sekali. Bahkan Gunung Merapi itu sangat tenang, tidak ada hal yang janggal. Nah, keterangan ini dikonfirmasi oleh catatan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang mengatakan kalau tidak ada terjadi gempa dan juga erupsi Merapi selama 2 minggu sebelum kejadian. Nah, dari beberapa pakar vulkanologi mengatakan kalau Gunung Merapi ini susah diprediksi. Dikatakan letusan Gunung Merapi pada tanggal 3 Desember 2023 itu sulit diprediksi karena tidak terjadi pergerakan magma yang biasanya terjadi indikator atau tanda bahwa sebentar lagi akan terjadi erupsi. Nah, Gunung Merapi ini sangat tenang, tidak ada tanda-tanda apapun. Dan katanya nih guys, kenapa tidak ada pergerakan magma sama sekali itu juga ada alasannya nih guys. Katanya, dugaannya dikarenakan Gunung Merapi yang berjarak sekitar 5 km dari sesar aktif Sumatera dan bidang bebatuan yang menopang Gunung Merapi terpecah menjadi 2 blok. Lalu, kalau blok-blok tersebut masuk ke dalam dapur magma, Gunung Merapi secara tiba-tiba akan terjadi kelebihan volume dan erupsi secara tiba-tiba. Jadi tidak akan terdeteksi. Jadi kayak kaget gitu loh, tiba-tiba langsung terjadi aja gitu. Nah, masih pengungkapan dari pakar vulkanologi nih guys. Katanya, kalau Gunung Merapi ini mengalami mengerut sebelum erupsi, yang mana ini menandakan kalau benar-benar tidak terjadi pergerakan magma. Biasanya kalau mau terjadi erupsi, gunung yang masih aktif itu akan mengembung, bukannya mengerut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses evakuasi korban. Nah, jadi nih guys, korban yang meninggal itu 24 orang. Ternyata itu bukan keseluruhan angka dari pendaki nih guys. Jadi, di kejadian itu ada 75 orang pendaki yang masih terjebak di atas. Upaya evakuasi 75 orang ini dilakukan oleh tim SAR serta tim gabungan dari TNI, Polri, ada juga Basarnas serta beberapa warga sekitar. Keterangan dari warga dikatakan jumlah dari para pendaki yang terjebak lebih dari 75 orang. Katanya nih guys, kabarnya ada sekitar 100 lebih, tetapi ada yang sudah berhasil dievakuasi para warga. Meskipun proses evakuasi ini sudah melibatkan banyak orang, termasuk warga yang sukarela, tapi tetap aja prosesnya itu sangat sulit. Karena di saat proses evakuasi, kemungkinan untuk korbannya semakin bertambah itu sangat besar. Gara-gara tim evakuasi melakukan tindakan evakuasi di saat erupsi kecil masih terjadi. Jadi di saat itu tim evakuasi harus berkelahi dengan waktu dalam proses evakuasi agar tidak terjadi erupsi yang sama besarnya seperti terjadinya pada tanggal 3 Desember 2023. Ada kendala lain saat proses evakuasi nih guys. Ternyata ketika tim penyelamat sudah mengevakuasi korban, jumlah kantong jenazah yang dibawa itu kurang guys.
sehingga diharuskan jenazah-jenazah para pendaki itu harus digabung jadi 2 jenazah dalam satu kantong. Nah, tim SAR gabungan ini dibagi menjadi kedua kelompok nih guys. Ada kelompok yang berjalan ke puncak untuk mencari korban yang selamat ataupun tidak selamat. Ada juga kelompok yang berjaga di titik yang sudah ditentukan. Nah, nanti kemudian mereka akan bersama-sama untuk turun ke bawah. Nah, kelompok yang bertugas untuk mencari pendaki di atas puncak itu harus berjalan beberapa jam. Dan akhirnya nih guys, beberapa pendaki yang ditemukan itu sudah keadaan meninggal dunia. Nah, ketika semua pendaki sudah ditemukan, maupun keadaan hidup ataupun meninggal dunia, masih ada satu pendaki yang belum ditemukan, guys. Nah, kemudian di hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, barulah pendaki ini ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Nah, nama pendaki tersebut adalah Siska Aprina. Nah, dengan ditemukannya satu korban terakhir, akhirnya evakuasi pun dihentikan. Nah, ada salah satu pendaki nih guys yang sangat viral, yaitu bernama Ive atau Zafira Zahrim Febrina. Dia merupakan mahasiswi jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Padang. Nah, kisah Ive ini sangat viral nih guys, karena dia sempat meminta tolong dengan kondisi tertutup abu vulkanik. Sebelum dia berhasil ditemukan, dia mengirimi video kepada ibunya melalui HP pendaki yang tertinggal di jalur pendakian. Tolong, Ive bu, ini keadaan Ive sekarang. Nah, Ive ini juga sempat mengirimkan voice note pada ibunya. Pesan tersebut jujur bikin sedih sih guys. Bu, Ive dan aku ada bu. Badan Ive menggigil. Kepala Ive berdarah, tangan Ive patah. Bu, tolong cariin bantuan. Bu, baterainya udah lemah, kalau Ive nggak aktif. Cari aja Ive di titik terakhir. Dan jalan lurus ke depannya. Dia sempat mengirimkan 2 kali voice note, yang dimana di voice note kedua, dia menjelaskan kepada ibunya kalau baterai HP-nya yang sudah mulai habis. Dia meminta pada ibunya, tolong mencarikan posisi terakhir, jalan terus ke depan, katanya. Nah, menurut keterangan dari sang ibu, Ive ini mendaki bersama teman-teman kampusnya dari hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 dan akan rencana turun di hari Minggu tanggal 3 Desember 2023. Sebenarnya nih guys, sejauh ini Ive belum pernah melakukan pendakian atau hiking. Dia selama ini baru pernah melakukan trekking alias jalan jauh. Jadi semisal nih guys, kayak kita mau ke curug gitu kan, mau ke curug, ke air terjun lah. Nah, itu kegiatan yang disebut trekking. Jadi bisa dikatakan ini pengalaman Ive yang pertama kalinya. Akhirnya Ive ini ditemukan dalam kondisi selamat dan dievakuasi oleh tim SAR guys. Gak usah tidur, jangan tidur ya. Jangan tidur ya. Harus enggak jauh lagi. Enggak jauh lagi. Dulu dah. Tangan cek nih. Jengja. Di kakinya dikurempang kan itu. Iya, mau terus dong. Hah? Ive di saat itu dalam kondisi yang sangat lemah karena dia kekurangan oksigen. Nah, setelah berhasil dievakuasi nih guys, Ive ini langsung dibawa ke rumah sakit Ahmad Mokhtar dan kondisinya benar-benar mengkhawatirkan guys. Dia mengalami patah tulang, mengalami luka bakar yang disebabkan oleh abu vulkanik. Nah, sempat dinyatakan selamat dan dirawat di rumah sakit kurang lebih 2 minggu. Ive ini mengembuskan nafas terakhirnya pada Minggu sore tanggal 19 Desember 2023.
2 minggu ya sama Bapak Sari di Rumah Sakit Umum Padang. Memang terjadi kondisi mereka dari kebatannya yang turunlah kondisinya, kemudian tentu dirawat di ICU. Dan yang tidak mengetahui kondisinya? Iya. Lebih kurang 40%. Kondisi terakhir yang bersangkutan memang kesulitan bernafas ya. Kejadian ini menjadi luka bagi kalangan para pendaki serta keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga para korban yang meninggal dunia atas kejadian ini ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang selamat semoga sehat-sehat selalu. Gunung memang mengundang kita untuk datang, tapi gunung tidak menjanjikan untuk kita turun dengan kondisi selamat. Jadi berhati-hatilah dan bersiap-siaplah kalau Anda ingin melakukan pendakian. Salam 1 MDPL.